Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, senang sekali kali ini bersama saya Iskandar Zulkarnain. Dan saya Krisna Deto Kau, tentunya kami hadir menyapa seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dalam program Ragam Budaya. Persembahan dari TVRI Sulawesi Tengah, di mana pemirsa dalam program Ragam Budaya ini akan menampilkan berbagai penampilan seni dan budaya, tentunya yang bisa disaksikan dan juga bisa menghibur pemirsa yang ada di rumah ataupun di mana saja berada ya. Betul sekali Anda. Dan kemudian juga dalam program Ragam Budaya ini juga kita akan mengenalkan ya budaya-budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah tentunya, dan kali ini salah satunya tempat kita berada yaitu di salah satu cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Namanya apa, Krisna? Cagar budaya Banua Oge, yang memang di sini kita lihat ada di belakang kita yaitu Andar ya. Betul. Sangat indah sekali dengan memberikan ciri khas dari suku Kaili itu sendiri. Betul sekali. Banua Oge atau yang bisa disebut dengan nama Rumah Adat Soraja. Nanti di sini juga kita akan menyaksikan pemirsa TVRI ada beberapa penampilan musik, kemudian ada puisi juga, dan tadi pun juga sudah dibuka dengan salah satu penampilan dari teman-teman kita di Sanggar Seni Soraja, yaitu penampilan tarian ya. Tahu tadi tarian apa? Tarian apa tuh yang tadi? Ya, tarian Mokambu pemirsa Mokambu. ya. Jadi pemirsa yang mungkin belum tahu tariannya atau sering mendengar atau melihat dari tarian ini, namanya adalah tarian Mokambu, yang mana artinya adalah akan menyambut para tamu-tamu agung yang menginjakan kakinya di Tanah Kaili. Tanah Kaili itu adalah suku berarti yang ada di Kota Palu ya. Selain itu juga ada tadi mungkin Anda saksikan bersama pemirsa penghamburan beras nguning yang melambangkan kemakmuran, dan artinya tamu tersebut sudah diterima di Tanah Kaili ataupun di Kota Palu ya. Jadi memang di Kota Palu ini di Provinsi Sulawesi Tengah ada begitu banyak mata pencarian masyarakat, selain ada nelayan, ada juga bertani ya, berkebun ya, ada bersawah. Jadi beras ini melambangkan kemakmuran tentunya. Betul sekali. Dan juga nanti kita akan melihat bersama berbagai macam penampilan-penampilan yang memang langsung dari Banua Oge Soraja ini sendiri. Betul sekali. Ini memang karena hari ini Ragam Budaya spesial banget, kita juga menggunakan baju adat Kaili ya. Khas suku Kaili. Betul tentunya. Ya, ini bisa disaksikan, ini adalah salah satu bentuk topi yang memang ciri khas dari Kota Palu ataupun suku Kaili, namanya adalah siga. Siga ya. Iya, baik pemirsa. Setelah tadi kita sudah menyaksikan tarian yang bernama Mokambu, kita akan menyaksikan bersama instrumen musik tradisional yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari Sanggar Seni Soraja. Dan juga nanti langsung kita akan mendengarkan puisi dari teman kita yang bernama Nadia. Betul sekali. Dari Rumah Adat Soraja, Banua Oge Cagar Budaya di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat menyaksikan.
Hari Untoro Derajat, warisan budaya bangsa. Leluhurku mewariskan budaya, hasanah bagi umat manusia, esensi nilai bagi dunia, budaya unggul mencapai peradaban. Warisan budaya leluhur mengendap dalam jiwa, berkobar semangat di dada kebudayaan, menuntun suatu bangsa. Ketika gejolak berkecamuk, budaya ikut terperdaya. Karena lemahnya benteng budaya, warisan terbang ke negeri seberang. Patut disadari, warisan budaya leluhurku dihargai di negeri orang. Warisan leluhur diwariskan lintas generasi. Patut disayangkan, pelestarian warisan acap kali dicibir, disalah artikan sendiri, identitas jati diri dibuang. Sementara belum berpijak ke masa depan, kebiasaan beringas penuh kekuasaan. Leluhurku mewariskan peradaban, kekayaan budaya unggul bertebaran. Di sudut-sudut negeriku, warisan budaya leluhur tersimpan. Sementara di tengah peradaban dunia, simbol-simbol budaya perlu diunggah kembali sebagai jati diri bangsa. Dan kembali lagi di program Ragam Budaya. Persembahan dari TVRI Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, tadi kalau kita sudah menyaksikan bersama ya Krisna, ada penampilan puisi dan juga ada musik instrumen dari Sanggar Seni Solraja. Memang spesial di Ragam Budaya ini kita ingin mengenalkan berbagai budaya dan juga seni dan budaya tentunya ya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di Kota Palu. Iya, betul sekali. Dan pemirsa yang mungkin juga sudah merasakan ada banyak sekali tentu saja kesenian-kesenian yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Memang salah satunya yaitu yang cukup dikenal ya, dia ada di Tanah Kaili itu sendiri. Betul sekali. Nah, sekali lagi seperti yang tempat kita berada ini ya Krisna, ini adalah Rumah Adat Solraja atau Cagar Budaya yang ada di Kota Palu yang terus dilestarikan hingga dengan saat ini. Kalau ke sini nantinya juga pemirsa bisa melihat tuh ada silsilah keluarga dari tahun ke tahun. Kemudian juga di dalam rumah adat ini juga ada foto-foto keluarga ya di tempat raja pada zaman dulu di Tanah Kaili ini. Betul sekali. Dan juga di Banua Oge ini atau kita kenal ya adalah rumah adat Solraja ini sendiri. Kita lihat nih warnanya apa nih Andar, adalah warna hijau dan kuning. Warna khas hijau sekali ya untuk suku Kaili. Betul sekali. Nah, selain ada tarian dan juga musik
instrumen tradisional, Betul. kita juga masih ada nih penampilan untuk Anda pemirsa di program Ragam Budaya. Kita akan menampilkan sebuah tarian ini, kalau dibilang tarian kalau setiap acara resmi ataupun acara kedaerahan, Betul. ini tarian pasti selalu ada kalau di Kota Palu. Dan tarian itu apa ya? Namanya adalah tarian Posisani pemirsa. Tarian ini adalah tarian perkenalan di mana memperkenalkan masyarakat Kota Palu dengan hati yang ramah dan tulus. Juga lemah lembut. Betul Itu sekali. ya. Menerima seluruh masyarakat yang ingin datang dan berkunjung dan berkenalan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Betul Untuk sekali. pemirsa, masih dalam program Ragam Budaya, kita saksikan bersama penampilan berikut ini. Dan pemirsa, sudah bersama saya hari ini dua narasumber, yaitu ada Randi sebagai Ketua Sanggar Seni Soraja. Halo Kak Randi, dan juga Kak Mehdiantara Datu Palinge selaku penerus Banu Oge atau Rumah Soraja. Apa kabarnya Kak Mehdi? Sehat ya, walafiat. Baik, pemirsa, kita akan tanya-tanya seputar dengan Sanggar Seni Soraja dan juga Rumah Adat Soraja atau Banua Oge. Saya mau ke Kak Medi Yantara Datu Palinge ini sendiri. Kak Medi, saya lihat Rumah Adat Soraja ini begitu unik sekali. Dan memang terlihat sangat khas dengan kaili. Seperti itu. Saya ingin tahu asal-usul dari Rumah Adat Soraja ini sendiri, dulunya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Rumah Soraja ini atau yang dikenal dengan Banu Oge
berdiri sejak 131 tahun yang lalu, atau tepatnya 1892, abad 19 Masehi, yang dibangun oleh Magau atau Raja Palu yang ketujuh yang bernama Yojokodi sebagai rumah raja dan sebagai pusat kantor di zamannya. Karena dulu belum ada yang namanya pemerintahan yang sifatnya demokrasi. Semua di bawah kepemimpinan raja dan ratu. Nah, salah satu pusat kantor yang ada di kota Palu, tepatnya di Banu Oge Soraja ini sendiri. Dia memiliki dua fungsi. Nah, rumah ini juga sampai sekarang digunakan sebagai salah satu cagar budaya, baik tingkatan provinsi maupun kota Palu. Dan menjadi cagar budaya yang memiliki sifat living monument. Baik. Yang dimana ada aktivitas, ada kegiatan, baik dari sanggar seni sendiri, non kesenian, dan lain sebagainya. Karena seperti apa, living monument itu banyak situs tapi tidak memiliki living monument. Soraja memiliki sifat living monument. Nah, dan Banu Oge ini sendiri, ya syukurnya kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau sedikit cerita tentang kebencanaan, Iya. rumah ini ya cukup tahan dengan kekuatan gempa yang sangat dahsyat, tepat di 2018 kemarin. Iya. Nah, tapi mungkin sebentar coba kita ulas. Baik. Tadi Kak Medi sudah menyampaikan bahwa adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan di Rumah Soraja ini sendiri, salah satunya adalah kesenian. Yes. Berarti banyak sekali dong ya kesenian-kesenian yang dilakukan selama pemerintahan tadi. Pendiri pertama itu Yojokodi. Yojokodi. Iya. Baik. Tidak jauh beda berarti artinya dengan Sanggar Seni Soraja yang juga tadi kita lihat penampilan-penampilan luar biasa dari teman-teman kita. Nah, Kak Randi sebagai Ketua Sanggar Seni Soraja tentunya kita mau tahu ini Sanggar Seni Soraja ini sendiri asal-usulnya atau terbentuknya itu sejak tahun berapa? Ya, jadi kalau Sanggar Seni Soraja terbentuk tahun 2002, tepatnya itu 22 Maret. Ya, jadi beberapa hari yang lalu atau bulan lalu kami barusan milad. Baik. Ya, kita milad ke 22 tahun. Nah, untuk sekelas sanggar seni, sanggar kami bisa dibilang sudah sanggar yang dewasa. Karena banyak sanggar yang masih 2-3 tahun tapi sudah redup lagi. Seumur jagung Iya, gitu ya. tapi kami masih bisa bertahan sampai di 22 tahun. Nah, cikal bakal terbentuknya sanggar ini karena awalnya ada sekelompok pemuda yang dimana salah satu dari kelompok tersebut menjadi ketua sanggar pertama, mau buat suatu wadah untuk anak-anak muda di Kampung Lere, dan mengajukanlah pada saat itu ada tokoh masyarakat, orang tua dari Kamedi, dan disetujui untuk membuat suatu wadah kesenian. Baik. Yaitu Sanggar Seni Soraja. Jadi seperti itu sejarah terbentuknya Sanggar Seni Soraja ya. Saya melihat juga teman-teman tadi dengan tampilan-tampilan yang luar biasa itu memang sudah sangat bertalenta sekali dengan apa yang mereka lakukan. Baik, kembali ke Kak Mediantara. Tentu saja Rumah Adat Soraja atau Banu Oge ini bisa dikunjungi siapa saja, begitu ya Kak Mediantara? Ya? Untuk kunjungan itu semua diterima. Baik yang mohon maaf tidak punya keyakinan pun saya terima. Yang penting satu, dia memakai adab. Karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Itu moto saya di sini. Kadang yang datang berpangkat tapi tidak pakai adab, mohon maaf, saya silakan keluar. Pintu gerbang tidak terbuka diizinkan luas. Ya. Tidak diizinkan. Kalaupun dia dari kalangan dari bawah tapi dia pakai yang namanya adab, saya bukakan pintu sampai di dapur malah. Karena kembali lagi kami di sini lebih menghargai yang namanya etika, attitude. Karena sekarang kondisi yang terjadi kebanyakan young and free. Nah, generasi muda ini agak krisis etika. Tapi di sini kita masih terapkan barang untuk menjadi ya sebuah laboratorium kecil yang ada di wilayah Kelurahan Lere. Seperti itu. Seperti itu, berarti adab itu nomor satu Nomor 1 di daerah sini ya. Dan memang saya melihat tadi di Rumah Adat Soraja ini sendiri begitu luas lokasi ini sendiri. Tentu saja masyarakat di luar sana masih banyak yang penasaran mengenai Rumah Adat Soraja ini. Kita lihat di sini juga banyak sekali foto-foto yang bisa kita lihat. Salah satunya mungkin dijelaskan satu orang yang di depan atau di belakang dari Mas Randi ini. Nah, ini siapa ini? Ini Kak camat Mehdi. pertama Palu. Iya. Camat pertama Palu. Camat ya.
Camat pertama Palu bernama Andi Wawo Parampasi, anak Raja Palu ke-8 Parampasi. Oke, saudara kandung kakek saya. Baik. Oke, dulu disebutnya bukan camat tapi kepala distrik. Kepala distrik. Iya. Salah satu afiliasi dari zaman kolonial Belanda. Sekarang disebutlah camat. Beliau camat pertama Palu. Nah, kalau disempitkan lagi, beliau camat pertama Palu Barat. Karena salah satu wilayah kecamatan tertua di wilayah kota Palu ini ya, salah satunya Palu Barat. Baik, jadi dari setiap camat ataupun raja-raja ini, kalau dari pengetahuan yang kami diingat begitu, berapa lama mereka menjabat? Salah satu yang lama itu Raja Puajanggola, terus ada Parampasi, Yojoko, itu cukup lama memimpin. Iya. Yang singkat itu Raja terakhir Palu, Raja ke-12, Caco Ijasa, dari 49 sampai 1955. Setelah itu ada, insya Allah di depan mata, tiap 6 Mei ada pembacaan maklumat Raja Palu. Itu ya bolehlah nanti diadakan sebuah apa nanti. Di situ itu dibacakan maklumat bahwasanya Kerajaan Palu dikembalikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Tidak ada lagi yang namanya kerajaan di Palu. Semua kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Seperti itu. Seperti itu. Wow. Tepatnya di halaman Gedung Juang. Baik. Pemirsa, tentu saja kita akan terus melestarikan setiap kebudayaan-kebudayaan yang berada di sekitar kita, tentu saja di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saya kembalikan kepada rekan saya, Iskandar Zulkarnain. Kembali lagi pemirsa dalam program Ragam Budaya. Kalau tadi Anda sudah menyaksikan bincang-bincang bersama ketua dari Sanggar Seni Soraja dan juga penerus dari Banua Oge atau Rumah Adat Soraja. Nah, kali ini pemirsa dalam program Ragam Budaya, saya akan menampilkan salah satu tarian yang diaransemen oleh Juli Idin Lanja dan juga digarap langsung tariannya oleh Sanggar Seni Soraja dengan judul Tari Reme yang menggambarkan kesabaran menerima cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan tentunya semangat untuk menjalani hidup. Mau tahu seperti apa tariannya? Berikut. Kembali berbicara mengenai kesenian begitu Karandia, tentu saja Sanggar Seni Soraja ini pastinya terus
akan melestarikan setiap kesenian-kesenian tentu saja di Kota Palu seperti itu. Kalau melihat dari perkembangan kesenian atau perkembangan yang sudah ada, kita juga ini hidup di dunia yang sudah globalisasi, seperti itu sudah banyak sekali hal-hal yang modern. Dan Sanggar Seni Soraja ini terus mempertahankan tradisionalnya seperti itu. Kak Randi sendiri melihat bagaimana, adakah hal-hal yang tidak boleh dimasukkan di Sanggar Seni Soraja ini atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya begini, modernisasi itu sebenarnya bagus untuk kemajuan kesenian. Tapi memang ada beberapa yang tidak boleh. Jadi kayak biasa kan banyak viral di TikTok. Nah, yang joget-joget. Sebenarnya yang jogetnya itu mungkin kita tidak ambil, tapi musiknya ada. Musiknya kita bisa pakai. Baik. Ya, kita bisa jadikan suatu karya, gerakan, tari. Di aransemen lagi. Iya, di aransemen orang bisa. Nah, itu jadi sebenarnya modernisasi itu bagus, tapi ada batasan. Nah, tidak semuanya masuk, tapi ada sebagian yang bisa kita ambil. Baik, baik. Saya ingin lebih tahu kesenian apa saja nih yang ada di Sanggar Seni Soraja. Selain tadi penampilan yang sudah disaksikan, ada tarian, kemudian ada musik tradisional, apa saja yang dilestarikan di situ? Di Sanggar Seni Soraja sebenarnya ada memiliki 6 divisi. Baik. Nah, ada 3 divisi organisasi dan 3 divisi kesenian. Nah, kalau divisi kesenian itu ada 3. Yang pertama musik, tari, dan teater. Nah, yang sudah ditampilkan itu sebagian besar divisi tari, dan musik. Tapi memang Sanggar Seni Soraja itu terkenal dengan kesenian tarinya. Jadi paling kalau ditanya sama masyarakat, Sanggar Seni Soraja terkenal apa? Ya pasti orang bilang tari. Walaupun memang ada musiknya juga, ada teaternya juga, tapi pasti yang terkenal tarinya. Ya. Jadi 3 divisi itu yang paling berkembang pesat di Sanggar Seni Soraja. Baik, baik. Tentu saja Sanggar Seni Soraja ini punya siswa dan siswi seperti itu, punya anak didik. Ada berapa orang anak didik di dalam situ? Kita sebutannya bukan anak didik sebenarnya. Ya, sebutannya anggota. Anggota. Ya, anggota. Kami memiliki anggota pasif itu 60, yang aktif hampir 30 yang aktif. Berarti setengahnya saja Ya, yang aktif ya? Ya, biasalah di organisasi kan seperti itu. Tentu saja kan di Kota Palu atau Provinsi Sulawesi Tengah ini banyak kebudayaan-kebudayaan yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Ada juga misalnya hari ulang tahun Kota Palu atau hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu saja Sanggar Seni Soraja ini pasti akan terlibat seperti itu. Persiapan-persiapan seperti apa yang dilakukan oleh Sanggar Seni Soraja? Khususnya persiapan untuk sebuah event itu untuk pelatihannya ya. Iya. Kalau pelatihannya, kalau untuk sebuah karya baru, kami membutuhkan paling singkat 1 minggu untuk karya baru. Tapi kalau karya yang sudah ada, tari-tari tradisional begitu, paling 1 hari sebelum event pun bisa. Gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan mau tahu kalangan usia mana saja yang bisa masuk di Sanggar Seni Soraja? Sebenarnya kalau usia kita tidak terbatas. Bahkan pernah ada anak Kampulere, dia masih SD. Laki-laki, dia masih SD dan dia ingin sekali mau belajar musik. Ya sudah, kita ajar main gimba, main gendang ya. Kita ajar main. Terus pernah ada yang paling tua, istri seorang prajurit tentara. Baik. Mungkin karena kami ini pernah kunjungan ke sini ya, suaminya pernah kunjungan ke sini, dia cari info mungkin tentang Soraja, munculnya Sanggar Seni Soraja, ya, dia cari info, dia hubungi saya, dia mau ikut pengkaderan di Sanggar Seni Soraja, dan dia ikut latihan di sini. Dan sekarang sudah tidak tahu kemana karena sudah ikut penugasan suaminya. Jadi mungkin sekitar usia 40 apa 50 tahun 50, begitu? Mungkin 50 ya. Dia datang mendaftar ke Sanggar Seni Soraja? Dia datang sendiri. Bahkan dia sudah punya anak 2. Sebegitu tertariknya ya dengan kesenian yang ada ya. Nah, kalau Kak Medi melihat sendiri kesenian di Kota Palu ataupun di Provinsi Sulawesi Tengah ini sendiri seperti apa Kak Medi? Kalau gambaran umumnya kesenian di Sulawesi Tengah ini sifatnya akulturasi. Baik. Ya, tidak hanya didominasi oleh A, B, C, tapi semua itu bisa. Apalagi hari ini di era urbanisasi. Semua kesenian baik dari daerah manapun bisa ditampilkan di Sulawesi Tengah, apalagi Kota Palu. Makanya saya biasa bilang kepada pengunjung, kalau mau cari Indonesia mini, adanya di Kota Palu. Di Kota Palu, kenapa seperti itu? Karena di sini semua ada, Jawanya ada, Sumateranya ada. Karena orang Kaili itu punya sifat membuka diri kepada siapapun itu. Di sini ada, di Palu Barat banyak Jawanya, ya kan? Di Palu Selatan banyak Bugisnya misalnya. Chinasnya dan lain sebagainya. Makanya rumah ini kepada siapapun yang hadir silahkan
dengan catatan punya adab. Punya adab. Ya. Itu terus yang ditekankan ya. Karena ada 3 dalam artian bahasa Gailinya, tonda talusi, agama, adat, dan pemerintah. Nah, jadi 3 ini coba kita terapkan di dalam satu nuansa berkehidupan, berkhasana yang disebut Indonesia. Indonesia, wow, luar biasa sekali. Seperti itu. Baik, saat orang-orang atau masyarakat yang baru pertama kalinya datang ke Rumah Soraja ingin melihat-lihat tentang Rumah Soraja ini sendiri, tentu saja seperti saya seperti itu tadi melihat, wah, Kak Medi sudah menyampaikan bahwa ini bangunan tahan gempa, sangat kokoh sekali. Kalau saya boleh tahu, ini Rumah Soraja terbuat dari kayu apa? Ini saya lihat memang sebagian besar memang kayu ya. Iya, hampir seluruh materialnya kayu. Kayu dari Kalimantan, Baik. tepatnya kayu ulin. Kayu ulin. Ya, Kenapa atau kayu pilih besi. kayu ulin? Kayu besi ini lebih tahan panas, tahan air, tahan rayap, tahan hujan. Nah, karena di satu sisi sistem geografis kita di Palu ini yang paling mendominasi itu adalah panas dan rayap. Iya. Ya, kita kebagian satu-satu matahari. Betul sekali ya, satu untuk satu ya. Satu untuk satu. Dan dia lebih tahan sampai ratusan tahun. Kayu ini saja mungkin sudah ratusan tahun. Nah, di 2022 kemarin terjadi revitalisasi. Baik. Kurang lebih 9 bulan rumah ini tidak bisa dikunjungi. Semua diganti kecuali satu, tiang induk. Tiang induk sebelah mana itu? Semua ini Semua masih ini kokoh. Iya. Baik. Nah, pada saat bencana dia mengalami kemiringan kurang lebih 8 cm ke arah selatan Palu. Karena rumah ini dibangun memiliki sistem tahan gempa. Kalau di Jepang 15 tahun terakhir baru diteliti, Iya. tapi kita Indonesia sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dan Indonesia punya julukan lain, negeri 1001 gempa. Baru satu gempa sudah rubuh, bagaimana 1000-nya? Betul ya. Baik, kalau dengan kemiringan yang sudah disebutkan tadi Kak Medi, Iya. 9 Kurang lebih 9 9 ya. cm ke arah selatan Iya. begitu ya. Kemudian apakah diperbaiki revitalisasi yang sudah disebutkan? Iya, diperbaiki, ditarik kembali ke titik koordinat awal, walaupun tidak sempurna di awal. Yang penting dia kelihatan lurus, ya tidak harus di titik awal. Ya mungkin agak melenceng 1-2 cm tidak masalah. Karena takutnya kalau dipaksa fatal akibatnya nanti. Ada dampak tersendiri ya. Bukan lagi revitalisasi, malah merusak. Merusak. Iya. Baik. Kembali ke 2018 begitu. Tentu saja saya masih penasaran sebagaimana kuatnya Rumah Iya. Soraja ini. Kalau kami disampaikan tadi sama sekali tidak pernah ada kerusakan yang terjadi. Iya. Mungkin di bagian sisi-sisi apa begitu yang mungkin sedikit ada kerusakan atau sama sekali semuanya tidak mengalami kerusakan? Oke, sisi yang paling parah itu paling depan. Paling depan. Tangga masuk tadi, tepat di pagar depan itu patah-patah semuanya. Tetapi pada saat masuk di ruangan inti, salah satu hal yang unik, tapi kita rekam dengan kasat mata, foto semuanya tidak ada yang jatuh. Baik. Tidak ada yang jatuh sama Kursi sekali. pun ini ya tetap di positioning awal. Di posisinya. Tidak miring Tidak atau miring, tidak tidak berpindah ada. posisi begitu? Meja ini tetap di sini. Semua ini. Hanya yang ada satu pun, itu pun yang lecet lampu gantung. Yang lecet cuma ujung yang patah. Selebihnya tetap. Kuat, Iya, tetap kokoh. saya masuk di pukul 8 malam hari dengan keadaan yang pura-pura. Baik. Saya lihat tuh masih aman semua. Paginya saya cek kembali, semuanya tetap utuh. Dari dalam maupun dari Iya, luar. Luar. Wah, luar biasa. Kokoh sekali kalau saya bilang Rumah Soraja ini. Iya. Kayaknya memang Rumah Soraja ini kita sebut saja sebagai rumah adat yang benar-benar dilestarikan, rumah adat yang benar-benar kuat, Iya. rumah adat yang benar-benar tidak akan pernah berubah, Tidak akan begitu, berubah. apapun bentuk posisinya, Iya. seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir dari saya begitu untuk Mas Randi dan juga Siap. Kak Medi, tentu saja dari semua pendiri-pendiri kita atau dari raja-raja memberikan mandat kepada Kak Medi dan Iya. juga kepada Kak Randi. Saya ingin ke Kak Randi dulu. Apa mandat yang diberikan dari pendiri kesenian Sanggar Seni Soraja ini yang terus harus dilestarikan, yang harus terus diingatkan kepada anggota-anggotanya dan harus diingat juga oleh Kak Randi sendiri? Silakan. Oke, jadi yang pastinya banyak disampaikan kepada kami karena kami bergeraknya di dunia kesenian, yang pastinya selalu berkarya. Itu yang paling penting. Selalu berkarya. Selalu berkarya. Jadi kita maksudnya buat apa kita dibuatkan suatu wadah, suatu tempat untuk latihan, untuk membuat karya, tapi tidak ada karya yang dihasilkan di situ.
jadi tiada gunanya. Nah, jadi pokoknya selalu berkarya sehingga organisasimu bisa besar, wadahmu itu bisa besar. Seperti itu. Iya. Mungkin ada yang lain seperti itu? Itu saja. Baik, kalau dari Kamedi sendiri, dari raja-raja kita dari zaman dahulu kala, dan terus disampaikan mungkin juga dari orang tuanya Kamedi, begitu, dan Kamedi masih akan terus melakukan setiap apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi mandat atau aturan tertentu yang harus terus dilakukan, yang harus terus ada, dilestarikan dan juga terus dipegang sama Kamedi. Itu apa? Yang pasti kalau kami itu punya filosofi tersendiri. Rambanu ada, mempaka sugi ngata. Dengan arti? Jagai, jampangi, ini murah kali ngasih. Warna-warni adat itu memperkaya hasanah negeri. Jaga, lestarikan, jangan dilupakan. Kayak itu menjadi benteng terakhir bangsa Indonesia. Karena kebudayaan kita kaya, karena kebudayaan kita bisa menjadi bangsa besar. Nah, dan pesan yang terakhir buat kami, para generasi ke depan, semua anak-anak muda, lihatlah apa yang telah diciptakan oleh leluhurmu. Karena dari situ engkau bisa merawat, engkau bisa menjaganya. Karena bangsa yang besar, bangsa yang menghargai peradabannya. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai adat istiadatnya. Dan pemirsa, masih di Cagar Budaya Banua Oge, tentunya di program Ragam Budaya. Dan tadi kita sudah melihat begitu banyak sekali penampilan-penampilan kesenian bagi pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Iya, dan tentunya juga tarian-tarian yang sudah ditampilkan ini khas dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Tadi udah ada tarian Mokambu. Terus juga ada tarian Posisani. Terus juga ada tarian tadi dengan aransemen yang luar biasa. Betul sekali. Karya anak daerah Sulawesi Tengah. Iya. Kemudian jadi tadi kamu juga udah ngobrol-ngobrol sama penerus dari Sanggar Seni dari Rumah Adat Soraja, dan kemudian juga dengan Ketua Sanggar Seni Soraja. Betul. Ini luar biasa ya, Sanggar Seni dan juga Rumah Adat ini menyatu dan terus melestarikan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah, sehingga nantinya cagar budaya ini juga bisa terus berkembang dan bisa mempromosikan dan menarik wisatawan untuk bisa datang ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Betul sekali, dan tidak hanya itu saja Andar, tentu saja setiap budaya-budaya yang sudah kita lihat, yaitu tentunya berasal dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ini tidak akan terlupakan dari generasi ke generasi, akan terus diteruskan, akan terus disalurkan oleh setiap generasi yang tentunya nanti akan terus yang meneruskan setiap budaya-budaya yang berasal dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Betul banget. Tadi juga penari-penarinya juga anak muda semua, pemain musik anak muda semua ya. Jadi ini yang harus dilestarikan terus oleh kita masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah ini sudah melestarikan lewat anak muda. Aduh Krisna, kayaknya seru sekali ya Ragam Budaya kali ini. Tapi sayang banget nih kita udah berada sampai di penghujung acara. Dan tentunya untuk pemirsa semuanya terus saksikan program Ragam Budaya karena ada begitu banyak budaya dan juga seni ataupun juga penampilan-penampilan yang berkaitan dengan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah yang bisa Anda saksikan dalam program Ragam Budaya. Akhirnya saya Iskandar Zulkarnain. Dan saya Krisna Detokau. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program Ragam Budaya. Dan kami akan terus hadir untuk pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.